Kamu pernah gak doa terus-terusan minta ke Allah, tapi lama-lama kamu mulai merasa capek gitu? Karena permintaan kamu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu udah minta siang malam, tapi tetap aja tidak ada tanda-tanda jawaban. Sampai akhirnya muncul pikiran, Allah itu denger gak sih doa aku gitu. Saya tahu banget rasanya, rasa ragu, kecewa, sedih, bahkan ngerasa gak pengen lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Tapi tahukah kamu, doa itu gak pernah hilang di langit. Allah gak pernah cuek sama satu pun doa dari hati hambanya. Kata Allah di dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan bagi kalian. Teman-teman, doa itu unik, karena dia bukan cuma tentang minta, tapi juga tentang dibentuk. Waktu kamu doa, kamu kayak lagi mengetuk pintu surga, tapi Allah gak langsung buka pintunya, karena dia lagi siapin ruangan terbaik buat kamu di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak bertujuan untuk memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dikabulkan doanya segera. Yang kedua, disimpan baginya di akhirat. Atau ketiga, dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengan doanya. Artinya, gak ada doa yang sia-sia. Bisa saja doa kamu itu berubah menjadi senjata yang setiap hari menyelamatkan kamu dari keburukan. Ibaratkan hari ini tuh kamu harus celaka gitu. Tapi karena kamu selalu berdoa, akhirnya kecelakaan itu Allah jauhkan. Sehingga kamu terhindar dari musibah itu. Intinya, setiap doa yang kamu panjatkan tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang doa yang dikabulkan sesuai dengan apa yang kamu minta. Sebelum doa kamu dikabulkan sesuai permintaan kamu, Allah biasanya ngasih tanda-tandanya. Ibaratkan kamu lagi nunggu hujan, kadang sebelum airnya turun, anginnya dulu yang berhembus. Nah, begitu juga dengan doa. Sebelum turun jawabannya, Allah kirim dulu angin tanda-tandanya. Kurang lebih ada 4 tanda bahwa doa kamu itu udah di depan pintu pengkabulan. Yang pertama, akan ada ujian. Jadi sebelum doa itu dikabulkan, diwujudkan, akan ada dulu ujian terhadap kamu. Kamu pernah lihat gak gimana caranya besi jadi pedang? Dia gak langsung tajam kan? Dia harus dibakar dulu, dipukul, dibengkokin, sampai nyala api itu ngebentuk dia jadi kuat. Nah, doa juga gitu. Sebelum Allah kasih apa yang kamu minta, Allah bakal nguji kamu dulu. Bukan karena dia jahat, tapi karena Allah pengen tahu apakah kamu udah cukup kuat atau belum buat megang nikmat ini. Apa kamu udah pantas buat megang tanggung jawab ini? Karena setiap doa yang Allah berikan itu mengandung amanah yang perlu kamu tanggung jawabkan. Misalnya, kamu doa minta rezeki besar. Allah malah kasih kamu kehilangan dulu. Bukan karena Allah gak dengar, tapi karena Allah mau kamu belajar bertahan dan bersyukur dulu. Atau kamu doa minta pasangan terbaik, malah disakitin orang yang kamu sayang. Itu bukan tanda Allah jahat, tapi pelajaran. Allah lagi ngajarin kamu cara mencintai dengan hati yang dewasa. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kalau setelah doa kamu datang ujian, jangan panik. Itu kayak sinyal dari langit yang bilang, tenang, sebentar lagi waktumu datang. Tapi aku harus kuatkan kamu dulu supaya kamu kuat megang ini amanahnya. Tanda yang kedua adalah akan ada perubahan positif di dalam diri kamu. Bayangin kamu punya tanaman, kamu udah siram tiap hari, tapi lama banget gak tumbuh-tumbuh. Sampai akhirnya suatu pagi kamu lihat, daunnya mulai pecah kecil, tunasnya mulai muncul. Nah, itu sama kayak doa. Sebelum hasilnya tumbuh di dunia luar, tanda-tandanya tumbuh dulu di dalam diri kamu. Kamu mulai sabar, kamu lebih tenang menghadapi hal yang dulu gampang bikin marah, kamu gak terlalu banyak ngeluh. Dan pelan-pelan kamu mulai ngerasa ada sesuatu yang berubah. Itu tandanya bahwa Allah lagi memperbaiki kamu dari dalam. Karena bisa jadi doa kamu belum dikabulkan bukan karena Allah belum mau ngasih, tapi karena kamu belum siap menerimanya. Kayak gini nih, kayak kamu minta motor gede gitu, tapi kamu belum bisa naik sepeda. Kalau Allah kasih sekarang motor gedenya, pasti kamu bisa jatuh, mungkin saja kamu bisa jatuh. Makanya Allah bentuk dulu keseimbanganmu lewat kesabaran, keikhlasan, dan iman. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11.
Jadi kalau kamu mulai ngerasa berubah, lebih dewasa, lebih sabar, lebih ikhlas, itu bukan karena waktu, tapi karena doa kamu mulai bekerja. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Tanda yang ketiga adalah kamu akan jadi lebih rajin beribadah. Kamu pernah ngalamin nggak? Tiba-tiba kamu jadi pengen sholat malam, atau ngerasa tenang banget waktu baca Al-Quran. Atau entah kenapa hati kamu jadi lebih lembut waktu dengar azan gitu. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah lagi narik kamu makin dekat ke Dia. Ketika Allah udah siap kasih sesuatu, Dia tarik dulu hati kamu biar dekat samanya. Karena Allah tahu kamu cuma bisa nerima nikmat besar kalau kamu dekat sama yang kasih nikmat itu. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memberikan taufik untuk beramal soleh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kamu ngerasa tiba-tiba semangat ibadah, itu pertanda bahwa Allah udah mulai buka jalan doa kamu. Analoginya kayak kamu main game level tinggi gitu. Sebelum masuk babak terakhir, kamu dapat banyak power up. Nah, semangat ibadah itu power up dari Allah. Biar kamu siap hadapi ujian terakhir sebelum hadiahmu datang, sebelum doamu diwujudkan. Kadang kita gak sadar, semangat ibadah itu justru jawaban pertama dari doa. Karena dengan ibadah kamu lagi dikuatkan, dengan dzikir kamu lagi disembuhkan, dengan sujud kamu lagi disiapkan. Tanda yang keempat adalah hati kamu mulai tenang meski keadaan belum berubah. Tanda terakhir ini paling halus tapi paling indah, yaitu ketika kamu udah bisa tidur dengan tenang padahal masalahmu belum selesai. Kamu bisa senyum padahal doamu belum terkabul. Kamu bisa bilang, "Ya Allah, kalau belum sekarang pun aku tetap percaya Engkau tahu yang terbaik." Itu tanda paling nyata bahwa Allah udah menetapkan sesuatu untuk kamu. Karena orang yang hatinya udah tenang itu berarti dia udah selesai berperang dengan pikirannya sendiri. Analoginya kayak ombak. Waktu angin kencang, laut pasti bergelombang. Tapi begitu anginnya reda, permukaan air jadi tenang. Padahal dasar lautnya tetap sama. Nah, begitu juga hati. Masalah boleh tetap aja ada, tapi hatimu tetap tenang karena kamu tahu siapa yang ngatur semuanya. Allah berfirman, ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan itu bukan tanda kamu menyerah, tapi tanda kamu udah sampai di titik pasrah yang beriman. Dan seringkali setelah kamu sampai di titik ini, semua hal yang kamu minta pelan-pelan mulai datang. Tanpa kamu kejar, tapi justru Allah yang mendekatkan. Karena Allah suka sama hamba yang hatinya tenang dan ridho. Hamba yang bilang, kalau engkau kasih, aku bersyukur. Kalau belum, aku tetap percaya. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk ngitung waktu sampai lupa bahwa Allah gak pernah telat. Yakin, yang kita kira terlambat sebenarnya bentuk penjagaan. Yang kita kira penundaan sebenarnya itu latihan. Dan 4 tanda tadi, ujian, perubahan diri, peningkatan ibadah, dan ketenangan hati, itu semua adalah cara Allah bilang, aku ini gak akan lupa terhadap doa kamu. Aku cuma nyiapin kamu buat waktu yang tepat. Ingat, bukan doa yang terlambat, tapi kita yang sering terlalu terburu-buru. Jadi tenang aja, karena doa yang disertai sabar pasti akan turun lewat jalur langit. Dan pasti itu yang terbaik. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.